Potongan itu bukan karena persetujuan DPR, bukan karena Komisi 8. Itu yang harus diketahui. Karena informasi yang sampai ke publik bahwa ini atas persetujuan Komisi 8, itu masalahnya Pak Ketua. Oleh karena itu kami secara tegas, kenapa secara khusus kami mempersoalkan soal pemotongan penghematan BOS tersebut. Jadi oleh karena itu Pak Dirjen, ini yang seharusnya disampaikan kepada kami. Enggak, gini aja para anggota, saya kira ini mengusik rasa keadilan kita Pak Menteri. Saya kira Pak Menteri sama artinya sama kami semua Pak. Coba Pak Menteri bayangkan Pak, di Aceh itu Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu Pak, dipotong 100.000 Pak oleh negara Pak. Gimana Pak hati nurani kita Pak? Iya, bos madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta, ini malah dipotong Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia Pak daripada berpikir tentang keuntungan Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu Pak, ya. Saya kira ini penting nih Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan Pak Kamar, nggak ada Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati? Jangan kayak main kucing-kucingan setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya Pak. Gitu loh Pak. Dan ini sudah berkali-kali Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih info nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis Pak, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak, makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini potong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya begini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu. Oh kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini. Saya Ketua Komisi 8 Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini menurut saya Pak Menteri coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan ke publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin, bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak nyiapkan kita Pak. Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001 Pak. Tidak akan pernah. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama Pak. Zalim kita Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana BOS. Faktanya dana BOS dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi Pak. Ini akan saya tutup nanti. Di antara fungsi-fungsi konstitusi itu adalah membahas aspek legal, aspek perundang-undangan, aspek anggaran, dan aspek pengawasan. Dalam kaitan dengan rapat kerja hari ini adalah terkait dengan RKL, terkait dengan anggaran tahun 2021.
dengan berbagai evaluasi yang kita kerjakan tahun 2019-2020. Hari ini menjadi sangat dinamis karena sesungguhnya bukan persoalan anggaran semata-mata, tetapi ada perasaan yang terbelah. Perasaan yang terbelah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, apalagi DPR dan pemerintah harus melakukan tugas masing-masing antara tugas legislasi dengan tugas eksekutorial. Fungsi check and balances terus berjalan. Karena disinilah hakikat kita berdemokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Maka dalam perspektif itu saya sebenarnya tidak ingin mengajari, tetapi saya ingin mengembalikan ingatan kita bahwa kita berdemokrasi ujung akhir adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Fungsi anggaran tidak lain adalah membangunkan keyakinan pada kita bahwa ujung akhir adalah membangun kesejahteraan, termasuk lewat dua fungsi Kementerian Agama. Pertama, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Yang menjadi gaduh sekarang ini, beberapa hari terakhir, ini Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua dan para anggota dan Pak Menteri, karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua, anggaran yang tidak berpihak itulah juga ikut memacu dan memicu hubungan yang retak antara DPR dengan Menteri Agama. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng, Pak. Karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah, seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, "Fa'idza qara'nahu fattabi Qur'anahu." Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme?
Apakah itu betul atau tidak, soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf. Perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami suara yang mendukung kami orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di seluruh Indonesia. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita pahami ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami Pak berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi Pak Tahir, perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam. Mau Islamofobia, menghardik umat Islam. Dan tolong lihat, ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit. Luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Bapak saya. Baru kami. Banyak orang kerubuti saya. Kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik. Cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat, sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Dan menggunakan logika. Begini Pak, jadi saya kira memang persoalan radikalisme ini persoalan yang penuh dengan debatable. Dan Bapak berkali-kali, mari kita bangun Islam rahmatan lil alamin. Saya kira ini semua sepakat. Nah, karena itu pola-pola yang berpotensi membelah keumatan, membelah kebangsaan itu dihindari. Saya melihat misalnya apakah namanya sertifikasi atau dai bersertifikat itu ujungnya sama. Itu berpotensi Pak, membelah. Saya tidak mengatakan pembelah itu berpotensi membelah. Nah, karena itu berpotensi membelah, saya dari fraksi PKS menyatakan tidak setuju dengan program itu, dan saya mendapatkan masukan banyak dari para ormas di bawah, para dai, keberatan Pak, karena ini akan menimbulkan ke depan kondisi yang tidak kondusif, yang mestinya kita membangun rahmatan lil alamin, tapi kemudian malah akhirnya itu bukan pendekatan rahmatan lil alamin. Jadi ini saya kira tolong ditinjau kembali Pak, karena kalau memang ada keperluan untuk peningkatan kapasitas para dai, para mubalik itu pasti. Tetapi karena posisi kementerian ini adalah merupakan bagian dari proses politik, maka supaya tidak menimbulkan kecurigaan, maka itu sebaiknya tidak dilakukan kementerian. Majelis Ulama misalnya, atau ormas-ormas Islam misalnya, lalu kementerian mendorong. Saya kira itu akan bisa menimbulkan kapasitas-kapasitas itu, peningkatan wawasan dan seterusnya, sehingga secara substansi itu sampai, tetapi tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi ini saya kira juga satu pendekatan yang lebih wise dan lebih mengayomi terhadap anak bangsa kita,
Semua ini anak bangsa kita. Tidak ada yang bukan anak bangsa kita. Itu yang kedua, Pak. Sehingga kenapa kemudian tadi saya minta pandangan Pak Menteri tentang radikalisme. Barangkali Pak Menteri punya perspektif sendiri. Saya tidak salah untuk menanggapi, tetapi Bapak merasa sama dengan kita. Berarti radikalisme itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang mengarah kepada pembubaran negara ini atau kemudian menurunkan kepemimpinan tanpa sah. Itu radikalisme. Menyampaikan penghargaan, terima kasih Pak Menteri. Dengan adanya kritik dari anggota Dewan, langsung mengambil kebijakan keputusan yaitu menyetujui dana BOS yang 100.000 dipotong itu dikembalikan, Pak Menteri. Kami terima kasih. Sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi, Pak Menteri. Kalau seandainya Pak Dirjen Bimas tadi menyampaikan, Pak Kapolri menyampaikan, sebelum Menteri Agama, sebelum Menteri Keuangan memotong, kan bisa konsultasi ke DPR Komisi 8. Biar kami yang rapat dengan Menteri Keuangan itu, gitu loh. Jadi Bapak dapat backup. Kan gitu, Pak. Jadi kalau ada kesulitan dengan Menteri Agama, koordinasi dengan kami. Sehingga itu tidak terjadi. Mungkin bahkan penambahan oleh Menteri Agama, Menteri Keuangan gitu loh. Jangan sampai seperti ini pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, selama kita acara ini, saya banyak sekali mendapat WA dari beberapa tokoh-tokoh ya masyarakat agama. Ini mereka menyampaikan kepada Menteri, tolonglah Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal, jangan obral mengatakan teroris, jangan obral mengatakan Islam itu swastani ganas. Ini tidak baik. Jadilah seorang Menteri Agama itu bertahta di hati umat, bukan justru sebaliknya. Nah, ini pesan moral mereka, sehingga tidak seolah itu jadi pijakan. Nah, bicara masalah radikal, kami belum pernah mendengar Pak Menteri mengadakan pendekatan edukatif terhadap kelompok radikal ini. Belum pernah. Belum pernah Menteri Agama mengeluarkan berapa persentase dari 85% umat Islam ini, berapa yang radikal. Kenapa yang kecil ini menjadi mainan? Kenapa yang besar ini tidak urus dengan baik? Apakah itu potensi untuk mendukung kita berbangsa dengan negara? Kenapa yang kecil ini yang kita jadikan mainan? Habis energi Pak Menteri bicara radikal, bacalah teroris. Jadi semakin dipijak mereka itu, mereka semakin melambung, Pak. Semakin besar mereka, Pak. Semakin sering Bapak sebut teroris, itu mereka semakin besar. Ketawa mereka. Nah, justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka Soekarno-Hatta. Jadi radikal ini jangan diartikan negatif. Radikalnya artinya positif, Pak. Jadi kami mengharapkan ini, jangan Menteri Agama menjadi pemicu, jangan Menteri Agama jadi gaduh umat ini di tengah-tengah kita, tapi penyejuk, Pak. Itu harapan kami kepada Pak Menteri. Kemudian dengan demikian, cobalah memang radikal itu yang mana, kelompok mana, Pak? Bukankah fungsi kita pembinaan? Di sini ada anggaran pembinaan agama, Pak. Ada pembinaan untuk agama, ada pembinaan keagamaan. Keagamaan itu kan ormas itu, Pak. Ini lemah sekali Kementerian Agama ini pembinaan di bidang keagamaan ini. Kalau pendidikan agama oke, Pak, udah bagus. 83% total APBN kita Kementerian Agama ini untuk pendidikan agama. Tapi pembinaan keagamaan ormas itu yang lemah. Jadi kalau ada kelompok radikal itu, Pak, dikati mereka, Pak. Jangan dijadikan musuh, dan jangan ini mainan teroris ini. Soalnya teroris ini disengaja isu-isu dibesar-besarkan. Padahal berapa persen lah manusia teroris di Indonesia ini radikal ini. Nah, jadi kami harapkan ini hentikan, Pak, ngomong ini menjadi masalah besar. Ingat kata pepatah, mulutmu harimau yang akan menerkam kepalamu sendiri. Ini Bapak dah terkam orang. Iya, di mana-mana mesti hentikan itu, Pak. Pak, usulkan Menteri Agama untuk berhenti aja lah. Usulkan hanya radikal. Yang kedua, Pak, termasuk sini Bapak menerima ASN ini. Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara sebelah, kenapa tidak dimasukkan sini? Narkoba, Pak. Kenapa radikal yang Bapak usut di sini?
narkoba yang menjadi musuh kita kan sekarang ini luar biasa narkoba di Indonesia. Kenapa nak Bapak masukkan ASN ini? Berarti Bapak kalau narkoba orang bisa masuk ini, ya kan? Karena ada disebutkan radikal yang disebutkan, ya kan? Narkoba tidak disebutkan. Wah, itu luar biasa narkoba ini musuh utama kita sekarang. Menghantui generasi milenial yang menghancurkan negara ini. Kita luar biasa narkoba generasi. Kok nak pernah bicara masalah narkoba pimpinan sudah Menteri Agama ini? Hancur Pak negara kita narkoba ini. Jadi kami janganlah terlalu radikalisme menghantui kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya Komisi 8, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya. Berbicara tentang agama berarti kita berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, dan berbicara tentang ibadah kita. Tadi Pak Menteri telah mengatakan bahwa pemotongan dana BOS akan dikembalikan yang 100.000. Karena ini akan saya selaku pimpinan pesantren di Sumatera Utara dan juga masuk di kelompok pesantren di seluruh Indonesia, saya akan sebarluaskan dan beritakan ini, ya. Kemudian juga ini Pak Menteri balik lagi bahasa radikal ini. Biar Pak Menteri tahu aja, kami Pak Laksamana TNI Purnawirawan Mukhlad Sidik, kami biasa memanggil beliau Pak Kiai. Saya takut ini nggak mau lagi dipanggil Pak Kiai gara-gara bahasa itu. Betul gitu Pak Kiai ya? Masih mau rupanya. Jadi ya Pak Menteri, juga Pak Ketua, saya kebetulan kemarin Komisi 8 cuma saya sendiri yang kawani Pak Menteri di Papua. Kita cerita tentang kerukunan umat beragama di sana. Kita cerita tentang kita bangun semangat untuk anak-anak Papua supaya mereka maju di dunia pendidikan maupun dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu sangat bagus sekali. Cuma begitu saya sampai sini, Pak Ketua, ya, masuklah pula WA, SMS, tahapa lagi namanya. Yang namanya itu good looking, hafal Al-Quran, bahasa Arab. Saya ini pemilik pondok pesantren Pak Menteri ya, Pak Ketua. Kita mendidik anak-anak kita itu supaya baik, penghafal Quran dan lain sebagainya. Tapi ya jangan dicurigai Pak Menteri. Jangan, sekali-sekali jangan itu. Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan ini macam pokoknya Mas Belanda masuk ke Aceh. Wah, masuk kampung saya lagi. Kampung saya kampung Pak Menteri. Itu Pak Menteri, Pak Ali Tahir itu, Pak Ali Tahir, kebanggaannya Pak, ya saya kasih tahu, ini saya buka sedikit rahasia sama Bapak. Kebanggaan beliau adalah dididik secara politik oleh orang Aceh yang namanya almarhum Ismail Hasan Mitaram. Betul Pak? Jadi Pak, dulu Snokhorannya itu datang mengobok-obok Islam di Aceh. Itu masa perang Pak, masa perang dulu. Ya, dia lemahkan Aceh itu. Kenapa? Hikayat perang sabilnya itu. Hari ini kita nggak ada hikayat perang sabil, merdeka kok. Ya, kita merdeka di sini. Jadi ini saya rasa 2020 ini kerukunan umat beragama ini sangat kondusif. Jadi mohonlah, saya mohon sekali. Kami satu kampung nih Pak Ketua, malu juga saya kan. Saya pimpinan masyarakat Aceh nih di Sumatera Utara. Jadi mohonlah Pak, kata-kata seperti itu sudah kondusif, sudah bagus. Nggak usahlah kita keluarkan pernyataan-pernyataan bahwa kita mencurigai orang dan lain sebagainya, bahwa ada kata-kata radikal. Oh juga nggak dikeluarkan kata-kata itu, orang tuh senang. Satu dalil menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak sehingga seluruh manusia berakhlakul karimah. Tentu ini berbeda dengan yang dimaksud tadi radikalisme tersebut. Jadi
tentunya dikaji terlebih dahulu, jangan sampai mengkaitkan dengan suatu ciri yang memang belum tentu kebenarannya terjadi seperti itu. Mungkin saya juga jadi bertanya-tanya, li'anni mutakalim bil arabiyah, apakah termasuk ciri-ciri yang disebut oleh Pak Menteri atau tidak nih kira-kira? Lah. Jadi kemudian juga good looking. Kalau good looking, saya rasa semua anggota di sini good looking ya Pak. Jadi Pak Menteri membuat kami semua ini dari sebutan yang Bapak tadi ya, seperti itu. Nah, tentunya pada masa pandemi ini lebih baik memang kita berfokus kepada penanganan daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi jangan sampai misalnya memunculkan suatu statement yang kedepannya akan memunculkan kontroversi. Pertama, saya tentu juga seperti kawan-kawan yang lain mengapresiasi pimpinan dan Pak Menteri Agama yang tadi telah menghadirkan kesepakatan untuk mengembalikan pemotongan dana BOS kepada prinsip semula yang sudah disepakati untuk tidak ada pemotongan. Jadi sesungguhnya ini adalah melaksanakan keputusan yang dulu sudah disepakati dan memang harusnya begitu. Pak Menteri Agama mestinya memang harus juga melakukan kontrol kepada bawahannya supaya tidak terjadi apa yang disepakati ternyata tidak dilaksanakan. Dan yang kedua, saya berharap nanti ketika pengembalian dana BOS itu tidak lagi dipotong itu, hendaknya betul-betul transparan dan ada laporan bahwa telah dikembalikan dan tanpa ada potongan. Sampai ada kesepakatan di sini, tapi ternyata realisasi di lapangannya ternyata tidak sebagaimana yang kita sepakati. Dan yang ketiga juga ternyata di lapangan ada juga potongan-potongan yang lain yang juga bisa terjadi terhadap biaya operasional yang dibantukan oleh Kementerian Agama ini. Jadi saya berharap Kementerian Agama memastikan pada seluruh jajarannya di tingkat apapun bahwa anggaran dari negara untuk membantu pesantren, madrasah, PTQ maupun juga lembaga-lembaga kajian, lembaga agama yang lain betul-betul tidak ada pemotongan. Berikutnya terkait dengan isu-isu aktual ini yang memang perlu kami sampaikan Pak Menteri karena kami adalah wakil rakyat dan kami ketika reses kemarin dan atau setelah reses pun mendapatkan aspirasi yang banyak dari rakyat dan juga umat yang sebagiannya telah disampaikan. Pak Menteri mungkin masih ingat dan mudah-mudahan masih ingat. Pertama kali kita kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, waktu itu juga sudah terjadi kritik yang sangat terbuka semacam ini. Karena pernyataan Pak Menteri yang lagi-lagi sebelum itu sudah bicara tentang radikalisme terkait dengan celana cingkrang, terkait dengan masalah berjenggot, terkait dengan hal-hal yang kemudian menghadirkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu keputusan kita di rapat Komisi 8 dan Menteri Agama, waktu itu Pak Menteri meminta maaf dan janji untuk tidak mengulangi kegaduhan-kegaduhan karena terminologi yang dipergunakan yang menghadirkan multitafsir dan menghadirkan keresahan di tingkat umat. Waktu itu Pak Menteri Agama sepakat dan bahkan terbuka meminta maaf melalui Komisi 8. Tapi belakangan beragam pernyataan Pak Menteri memang menghadirkan kegaduhan. Tadi Pak Menteri menyampaikan itu dalam forum tertentu dengan Kementerian Menpan RB. Saya kira harusnya tidak perlu dibedakan apakah kita berada di dalam forum tertutup maupun forum terbuka. Kalau kita menyampaikan kebenaran ya tertutup ya benar, ya terbuka ya benar. Kalau kita menyampaikan kejujuran ya tertutup ya jujur, terbuka ya jujur. Kalau kita menyampaikan keadilan ya terbuka ya jujur, forum tertutup juga tetap jujur. Yaitu hanya forumnya yang berbeda, tapi kontennya harusnya tidaklah berbeda. Nah, misalnya tadi terkait dengan masalah radikalisme Pak Menteri, sekalipun lagi-lagi kita tidak memperdebatkan tentang definisi, sekalipun sesungguhnya itu harusnya didudukkan supaya tidak terjadi pembahasan yang ngalor gitu yang tidak jelas. Radikalisme prinsipnya tentu salah satu di antara ujung-ujungnya adalah terorisme. Terorisme yang salah satu pilar utamanya adalah perilaku daripada Israel yang terus melakukan tindakan teror yang luar biasa terhadap Palestina dan tanah Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa. Luar biasa yang mereka lakukan. Tapi Pak Menteri Agama kita tidak pernah mendengar membuat pernyataan apapun terkait dengan kejahatan dilakukan oleh teroris Israel itu. Dan kemudian dalam konteks di Indonesia ini misalnya yang sekarang ini juga berlaku, Pak Menteri salah satu tugas di Kementerian Agama itu adalah menjaga moral bangsa, keberagaman yang menghadirkan moralitas yang berbeda. Tetapi kita belum pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan terkait radikalisme kelompok-kelompok
yang menodai moral dan agama, misalnya radikalisme dari kalangan pedofilis yang melakukan pemerkosaan terhadap dan atau kegiatan seksual pada anak-anak. Kemarin ada seorang pedofilis dari Prancis, korbannya 350 anak-anak Indonesia di Jakarta dan sekitarnya. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan radikalis dari kalangan pedofilia, dan ini menyebar kemana-mana. Kemarin ditangkap kelompok LGBT, kelompok gay yang melakukan pesta seks, dan itu ternyata sudah 6 kali mereka lakukan. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri menyampaikan kritik keras terhadap radikalisme yang menghancurkan moral dan menghancurkan etik dan beragama ini. Dan apalagi juga radikalisme terkait dengan masalah komunisme. Kita tahu bahwa komunisme dan PKI sudah terlarang. Tapi itu juga tidak pernah kita dengar Pak Menteri permasalahkan tentang komunisme, tentang PKI, radikalismenya, dan tidak pernah itu kemudian dijadikan sebagai rujukan ketika misalnya Pak Menteri bicara tentang dan atau itu penyebaran radikalisme melalui LGBT, melalui pedofilia, melalui penyebaran ideologi komunisme, separatisme. Kita tidak pernah mendengar itu. Yang kemudian muncul adalah tentang agama lagi, guru ngaji lagi, masjid lagi, iman sholat lagi, kemudian bahasa Arab lagi, kemudian ASN. Jadi ketika tadi Pak Ahmad menyampaikan yang narkoba pun tidak pernah disentuh. Padahal ideologi yang terkait, padahal Menpan RB bahkan pernah mengeluh bahwa ada tren baru di kalangan ASN, yaitu poliandri. Itu kan ideologi yang menyimpang dari ajaran agama. Itu juga nggak pernah disebut oleh Pak Menteri. Padahal harusnya yang pertama kali bicara itu adalah Pak Menteri Agama, menurut saya. Itu harusnya Menteri Agama kalau bicara tentang radikalisme janganlah berlaku tidak adil, dan apalagi dengan definisi yang tidak jelas. Perilaku radikal yang tadi kawan dari PDIP menyebut yang mungkin dilakukan oleh agama manapun juga, agama yang lain selain daripada Islam, tapi juga radikalisme ini bisa berlaku dan sudah terjadi dengan mereka yang melakukan pedofilia, yang mereka yang melakukan LGBT, yang mereka yang mengembangkan terornya gaya-gaya Israel, komunis, dan kemudian pun juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tadi poliandri itu semuanya berangkat daripada ideologi radikal. Harusnya kalau Pak Menteri akan menghadirkan sampai yang rahmat alamin, dan Pak Menteri mengatakan bahwa Bapak bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama-agama, harusnya jangan umat Islam yang kemudian dipersepsikan sebagai dipojokkan, dipersekusi, dan atau kemudian dituduh. Harusnya Pak Menteri betul-betul berlaku adil untuk kemudian menyampaikan secara terbuka permasalahan yang terkait dengan masalah radikalisme. Dan saya menegaskan bahwa Islam bukan radikal, umat Islam yang harusnya saya pernah sampaikan dalam rapor pertama kali di sini dengan Menteri Agama bahwa Kementerian Agama itu dulu dibuat oleh pemerintah karena pemerintah berterima kasih dengan umat Islam, karena umat Islam mau berkorban merubah ketuhanan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitulah Pak Menteri, dan Pak Menteri pasti tahu ini. Jadi karenanya sekali lagi tentang radikalisme ini sebenarnya Pak Menteri betul-betul mengkoreksi diri, dan karenanya terkait dengan tidak mengulangi dan tidak lagi mengulangi kegaduhan dengan cara yang tidak adil semacam itu, karena itu menyakitkan umat, dan umat tidak suka dengan hal-hal yang tidak adil, yang menyakiti dan melupakan sejarah perjuangan mereka. Makanya dengan masalah tadi yang kawan-kawan sudah sebutkan juga, yaitu tentang masalah sertifikasi dai atau ceramah bersertifikat. Pak Menteri, ini masalahnya juga terkait dengan ini selalu Bapak sampaikan, tetapi kalau kita di Komisi 8 dan kita menanyakan dalam program nomor berapakah adanya program sertifikasi dai ataupun itu di program nomor berapa dan anggarannya berapa? Tidak ada dalam ranjang dalam anggaran yang diajukan tahun 2019 maupun 2020 dalam program prioritas tahun 2020 tidak ada program yang namanya pemberian sertifikat baik ramah atau ramah sertifikat, tidak ada. Dan apalagi, dan kalau itu tidak ada, kemudian kenapa diada-adakan? Anggarannya pun juga tidak disebutkan di sana. Terus itu anggaran dari mana? Dibiayai oleh siapa? Untuk kepentingan siapa? Sementara sekali lagi banyak hal yang terjadi dari isu ini adalah tadi kawan-kawan menyebutnya ada pembelahan, bahkan ada kemudian kekhawatiran di kalangan para penceramah, dan sangat mungkin di kalangan mereka pun juga terjadi saling mencurigai, saling mempermasalahkan.
Padahal dari Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa tidak harus ada sertifikat untuk para penceramah dan tidak boleh mereka kemudian dilakukan tindakan persekusi. Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa tidak ada konsekuensinya apapun. Kalau tidak ada konsekuensinya apapun dan tidak harus, kenapa harus dibuat program Pak Menteri? Dan apalagi programnya tidak ada di dalam agenda yang disepakati dengan Komisi 8, tidak ada juga anggarannya ada yang disepakati Komisi 8, dan apalagi melibatkan pihak-pihak yang oleh umat bisa menghadiri kecurigaan. Kenapa melibatkan BNPT? Kenapa menjadikan BPID? Seolah-olah para penceramah ini sudah kemudian dituduh sebagai terkait dengan radikalisme, terkait dengan terorisme. Yang terakhir Pak Menteri, saya apresiasi bahwa Pak Menteri juga menyampaikan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang tanah Omnibus Law. Jadi saya ingin menegaskan karenanya program sertifikasi tadi dihentikan saja dan tidak perlu dilanjutkan karena tidak diperlukan, juga tidak ada sanksinya dan bukan program yang disepakati. Terakhir terkait dengan RUU Omnibus Law tadi, Pak Menteri, saya sepakat dengan Pak Menteri yang menyampaikan bahwa undang-undang tentang pondok pesantren, tentang pesantren, undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu adalah lex spesialis. Karenanya terkait dengan masalah Omnibus Law itu mestinya tidak bisa dipakai untuk menghukum pesantren dan atau lembaga pesantren. Itu normanya begitu Pak Menteri. Tetapi dari sisi aturan, dari sisi fakta hukumnya, pasal 81 dari RUU Omnibus Law itu ungkapannya sangat jelas bahwa penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal harus berbadan hukum dan bila tidak berizin maka akan dikenakan sanksi kurungan bisa sampai 10 tahun dan atau denda sampai 1 miliar. Pak Menteri, kata-kata pendidikan formal maupun non formal itu termasuk di dalamnya adalah pesantren dan pondok pesantren dan juga madrasah-madrasah termasuk yang swasta. Karenanya bila tidak ada koreksi terhadap pasal ini di tingkat lapangan bisa saja terjadi kemudian pemanaan yang kemudian memasukkan pondok pesantren sebagai bagian daripada lembaga pendidikan yang formal maupun non formal. Karenanya Pak Menteri, untuk melanjutkan pernyataan Bapak itu harusnya Bapak juga menyampaikan koreksi ataupun menyampaikan pada Kementerian Pendidikan dan atau kepada pihak terkait di DPR agar ditegaskan di sana bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan non formal dalam RUU Omnibus Law itu adalah bukan pendidikan yang diatur oleh undang-undang tentang pesantren. Jadi pesantren mempunyai undang-undang sendiri dan RUU Omnibus Law tidak mengatur tentang pesantren. Menurut saya itu perlu Pak Menteri juga sampaikan secara definitif, secara teksnya begitu, supaya tidak terjadi salah paham dan salah tafsir di tingkat lapangan.